Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di pagi hari yang diberkati ini, mari bersama-sama kita menyembah Tuhan, mensisihkan waktu kita bersama-sama memuji Dia, karena Dia Allah yang besar, yang layak untuk disembah. Dia Allah yang kudus, Dia Yesus yang luar biasa. Mari bersama-sama kita memuji Dia, menyembah Dia, Allah yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita bersyukur sebab Dia baik, kasih setianya kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah Engkau, memuliakan nama Allah yang besar. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, bersama-sama datang dalam hadirat Tuhan, menyembah Dia, berterima kasih atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mari angkat pujian-Mu, bersama-sama katakan, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga menyembah Engkau, sujud menyembah. Ku teruskan panggil nama-Mu Allah. Kudus, kuduslah, kuduslah nama-Mu Tuhan. Kuduslah Tuhan, Allah semesta. Kuduslah nama-Mu Yesus. Haleluya. Kuduslah surga bumi menyembah-Mu. Kuduslah nama-Mu Tuhan.
Dan setiap umatmu di bumi menyembah Engkau. Kami katakan kudus, kudus, kudus. Kuduslah namamu Tuhan. Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah namamu Yesus. Haleluya. Kuduslah surga bumi menyembahmu. Haleluya. Kami sembah. Kuduslah namamu Yesus. Haleluya. Amin. Allah semesta alam. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembahmu. Surga bumi menyembahmu. Surga bumi menyembahmu. Surga bumi menyembahmu. Haleluya. Kami menyembahmu Tuhan. Kami sembah Kau Yesus, Allah yang besar, Allah semesta alam. Kami muliakan namamu Yesus. Sembah dan sembah Dia. Kami muliakan namamu Yesus. Sebab Engkau Allah yang besar, Kau Allah yang luar biasa. Menyembahmu Bapa, kami meninggikan Engkau Yesus. Sebab Kau besar, Kau yang layak disembah. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu sampai selama-lamanya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory bagimu, glory bagi nama Tuhan. Kami sembah Engkau Yesus. Kami muliakan namamu Bapa. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang layak disembah, Kau Allah yang layak menerima setiap pujian kami. Kau Yesus yang hebat. Kami sembah Engkau, kami sembah Engkau, kami sembah Engkau, kami sembah, kami sembah. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah Tuhan, terpujilah namamu sampai selama-lamanya. Glory bagimu, glory bagimu. Kau Allah yang besar, dan kami percaya padamu Tuhan. Kau menyatakan mujizat demi mujizatmu dalam hidup kami. Kau menyatakan kasih dan cintamu atas kami Bapa. Kami percaya akan Engkau. Menikmati kasih setiamu. Haleluya. Kami percaya pada Engkau Allah yang besar, Allah yang luar biasa. Kau menyatakan mujizat yang hebat dalam hidup kami. Apapun keadaan kami Tuhan, kami percaya Yesus selalu ada bersama kami. Yesus ada untuk menyatakan mujizat. Yesus ada untuk menuntun kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Haleluya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat.
Tuhan, pagi ini kami percaya Allah hadir di sini. Allah bertata atas setiap pujian dan penyembahan kami. Biarlah segala kemuliaan, segala kuasa dan hormat hanya bagi nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terpujilah nama Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, haleluya. Shalom, shalom. Shalom buat Tuhan. Haleluya. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita bersyukur, berterima kasih karena Tuhan Yesus baik. Yang percaya bahwa Tuhan Yesus baik, mari katakan bersama-sama saya, Tuhan Yesus baik sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita bersyukur karena Dia Allah yang baik. Mari bertepuk tangan bersama-sama saudara. Kita muliakan Dia Yesus Tuhan. Haleluya. Come on. Worship Him. Yes. Dia Allah yang layak menerima setiap pujian kita. Oh, 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 oh. Haleluya. Katakan bersama-sama saudara. You are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. You are good and your mercy endureth forever. People come and worship Him. People from every nation and land. Worship Him, come on. Yes. We worship You. Hallelujah. 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 We worship You. Worship Him, come on. Worship. We worship You. Hallelujah. 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 We worship You. Katakan, You are good. Come on. Yes. Dia baik bagi kita saudara. Dalam setiap keadaan kita, Dia Allah yang besar. Yes. Mari angkat suaramu. Katakan bersama-sama. You are good and your mercy endureth forever. Lord, You are good. You are good and your mercy endureth forever. Yes, we come and worship You, Jesus. People from every nation and time. From generation, worship Him, come on. We worship You. Hallelujah. 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 We worship You. Worship Jesus, come on. We worship You. Hallelujah. 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 We worship You. For who You are. For who You are. For who You are. Katakan bersama-sama. You are good. Haleluya. Ya Allah yang baik saudara. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Yang percaya bahwa Yesus adalah gembala yang baik. Dia menuntun kita saudara. Dia membawa kita kepada air yang tenang. Dia menuntun kita ke rumput yang hijau. Karena Dia gembala yang baik. Dia Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Baik saudara, mari bersama-sama kita puji Tuhan lebih lagi. Karena Dia gembala yang baik. Dia menuntun kita ke air yang tenang. Membaringkan kita di padang rumput yang hijau. Sebab Dia Allah yang besar. Dia Yesus. Dia Tuhan. Dia Juru Selamat kita. Haleluya. Mari bersama-sama. Yes. Gembala baik bersuling hatiku. Berikanku pada air tenang. Memberikan aku berteduh di padang. Oh gembala, Yesus Tuhan kita. Haleluya. Oh gembala, Ku itu Tuhanku. Membuat
percaya bahwa Dia Tuhan menuntun langkah hidup kita. Kita siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan, saudara. Kita percaya bahwa ketika Tuhan berfirman, Dia menyembuhkan setiap sakit penyakit. Dia berfirman, Dia menyelamatkan hidupmu dan hidup. Karena Dia Yesus Tuhan kita, Juru Selamat yang baik. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu. Yang terjadi dalam hidup kami percaya apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah janji-Mu Tuhan. Haleluya, dan sembuhkanku, membesarkan dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi Yesus. Kami percaya padamu. Jika Kau berfirman, Kau menyembuhkan sakit penyakit kami, Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, membesarkan dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Karena kami percaya kami ada di sini. Karena kami percaya Allah kami melampaui segala ruang dan waktu. Karena kami percaya kami menghadap Engkau dalam doa, pujian, dan penyembahan.
Karena kami percaya masih ada pengharapan di dalam Kristus. Karena kami percaya bahwa firman Allah tidak pernah kembali dengan sia-sia. Karena kami percaya bahwa apa yang difirmankan Tuhan pasti terjadi. Seseorang yang mendengarkan firman Tuhan hari ini adalah pernyataan Allah khusus bagi dia. Allah berbicara secara spesifik baginya, menerjemahkan kebenaran ini dalam batin dan jiwanya, agar mengerti apa maksud Tuhan, agar mengerti apa rancangan Allah di balik setiap proses hidup ini. Kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan, hamba-Mu terbatas ada di sini, tetapi Roh Kudus-Mu tidak terbatas. Di dalam nama Yesus, iblis tidak dapat bagian sedikit pun. Setiap orang yang menyaksikan program acara ini dalam kontrol kuasa Roh Kudus. Demi nama Yesus Kristus, Tuhan Allah Juru Selamat penebus hidup kami sudah berdoa dan mendengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun saudara berada. Saya Pendeta Dedi Nope Markus kembali menyapa saudara. Pesan saya adalah tetaplah di rumah, ikutilah arahan pemerintah dengan taat, agar kita berjuang bersama, satu bangsa ini bersepakat bersama, satu komitmen, satu keputusan, stay at home, untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus corona. Lebih daripada itu, jagalah kesehatan saudara, kontrol imunitas tubuh saudara dengan makan yang sehat dan banyak istirahat. Terlebih daripada itu, jangan khawatir dan jangan takut. Kita sudah sepakat bersama-sama. Alkitab berkata bahwa ketahuilah, aku menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Kita percaya penyertaan Allah kita sempurna. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di hari yang berbahagia dan kesempatan terbaik ini, saya mau share kebenaran firman Tuhan buat Bapak Ibu Saudara-saudara. Saya ambil dari Ayub pasal 1 ayat 9 dan 10. Alkitab mencatat demikian, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Tuhan Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada hal yang menarik yang perlu kita renungkan bersama. Kenapa sampai istri Ayub berkata demikian kepada suami yang dia cintai? Nah Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, bicara tentang kesalehan hidup, Ayub adalah orang yang sangat saleh. Di dunia ini tidak ada satu makhluk, satu manusia pun yang kesalehannya dipuji oleh Allah. Hanya satu manusia, yaitu Ayub saja. Dan dalam kesalehan yang sangat hebat dan luar biasa itu, Ayub pun takut akan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam takut akan Tuhan, yang dilihat oleh istrinya adalah keadaan yang mungkin harusnya baik-baik saja. Seperti ada banyak orang berpikir hari-hari ini, kalau ikut Yesus pasti diberkati, kalau ikut Yesus tidak akan ada kesulitan, kalau ikut Yesus berarti semua doanya akan dijawab, kalau ikut Yesus semuanya akan tercukupkan, kalau ikut Yesus selalu ada keajaiban. Tetapi faktanya adalah bagaimana, di mana posisi Allah ketika orang benar menderita. Nah
itu yang terjadi dan membingungkan pada posisi istri Ayub sendiri. Sehingga dia berkata pada Ayub, setelah peristiwa tragis terjadi di dalam rumah tangganya, apakah yang terjadi? Yang terjadi adalah pada Ayub pasal 2 ayat 13 sampai dengan pada ayatnya yang ke-19, ada musibah yang datang silih berganti, dan kabar itu dibawa oleh pesuruh-pesuruh Ayub, anak buah Ayub, pembantu-pembantu Ayub, menceritakan kejadian-kejadian. Harta bendanya habis, semua yang dia punya selesai, perkebunan, peternakan, semuanya selesai, apa yang dia miliki selesai. Itu tidak terlalu menyakitkan, saudaraku, yang membuat sampai pada berakhir, dan dia mulai pada waktu itu merasa perlu untuk dia berdiri di hadapan Allah, mengoyakkan jubahnya, mencukur kepalanya, kemudian dia sujud menyembah. Keputusan itu diambil setelah peristiwa yang terakhir. Semua anaknya meninggal dalam peristiwa yang sangat tragis. Bangunan rumah tempat mereka menikmati berkat Allah roboh dalam sekejap dan menimpa semua anaknya, mati. Dan peristiwa itu sampai ke telinga Ayub, istrinya pun merasa duka atas hal itu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, saya mau tidak berhenti di sini. Saya mau bilang, ada banyak peristiwa yang terjadi datang tiba-tiba dalam hidup saudara. Contohnya COVID 2019, kita tidak pernah prediksi sebelumnya. Tetapi hari ini peristiwa ini sudah mengglobal. Dan ini akan jadi musibah sosial di seluruh belahan dunia. Ini adalah hal yang tiba-tiba terjadi. Yang menjadi alat renungan kita hari ini adalah pijakan dari apa yang dilakukan oleh istri Ayub. Maka saya berikan tema renungan kita, apa yang akan Anda perkatakan pada Tuhan dan keluargamu jika musibah menimpa dan keluargamu? Apa yang akan Anda ucapkan dalam rumah tangga Anda? Kita tidak bisa mengubah keadaan yang sudah terjadi ini. Kita tidak bisa menolak, kita tidak bisa memperbaiki masa yang telah berlalu. Tapi mari kita belajar untuk menatap masa depan sebagai orang percaya yang punya keyakinan kepada Allah bahwa di dalam Dia ada masa depan dan hari esok yang penuh harapan. Apa yang perlu kita perkatakan hari ini di lingkungan kita? Apakah Anda mau memilih kalimat-kalimat yang menyakitkan, kalimat yang saling menyinggung, kalimat yang saling menyerang, kalimat yang menjatuhkan, atau kalimat yang menghakimi, atau bahkan kalimat yang mencurigai Allah atau menyalahkan Allah? Itu adalah keputusan saudara. Anda tidak bisa mengubah keadaan, tapi Anda bisa hadir untuk menenangkan keadaan. Istri Ayub datang pada Ayub di saat suaminya sudah membotak karena mencukur kepalanya, meletakkan jubah ungu yang dia pakai dan sujud menyembah dalam kondisi terpuruk. Bahkan ayat lain berkata dia menggaruk-garuk tubuhnya dengan borok. Saudaraku, Anda mau salahkan siapa hari ini? Kalau suami Anda di rumah dan tidak punya penghasilan lagi, maukah Anda datangi dia dan berkata, kamu harus menyesal, kamu ikut Tuhan selama ini, apa yang terjadi? Apa yang Anda doakan hari ini? Apa yang Anda sedang pikirkan hari ini? Apa yang saudara dan saya sedang angankan hari ini? Saya tahu ada banyak mimpi yang terkubur seandainya virus ini tidak berakhir untuk jangka waktu yang lama. Saya tahu juga benar bahwa ada banyak pengusaha sedang diambang kehancuran. Ada banyak orang sedang takut tentang masa depan. Dan saya tahu juga ada banyak simpanan yang sudah terkuras. Siapa yang bisa menjamin hidup kita lagi? Lalu dalam situasi ini apa yang akan kita buat? Saudaraku yang terkasih, kalimat yang Anda ucapkan berpengaruh terhadap situasi. Anda akan memperkeruh, Anda akan menguatkan seseorang, Anda akan membuat orang lain lebih bergairah, atau Anda membuat orang lain mengakhiri hidupnya karena dia makin terpuruk dan dia diserang oleh kata-kata yang semakin menyakitinya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, pernyataan balik daripada Ayub ini mengubah situasi. Dengar, Anda tidak bisa menengking apa kata orang tentangmu, tapi Anda bisa memperkatakan sesuatu, bukan untuk menantang dia, tapi minimal untuk menguatkan dirimu sendiri. Jika ada seseorang berkata kamu tidak mungkin bisa lebih baik, kamu harus berkata, ya, perkataanmu benar, karena kau melihat dari situasi yang kuhadapi. Tetapi imanku berkata bahwa aku hidup bukan karena situasi, aku hidup bukan karena peluang, aku hidup bukan karena kuat dan gagahku, aku hidup karena ada Allah yang menjamin kehidupan
kehidupanku dan berikan hari esok yang penuh harapan. Dan Dia Tuhan tidak pernah mengecewakan. Alkitab berkata dalam Roma, orang yang percaya pada Allah tidak pernah dipermalukan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seseorang yang sedang menyaksikan acara ini dan menonton siaran sharing firman Tuhan saya ini, saya mau bilang buat Anda, saya sadar kalau Anda punya masalah, Anda berpeluang putus asa. Saya pun sebagai manusia meresapi dan mengetahui kalau Anda diserang oleh persoalan, Anda berpotensi untuk mengakhiri segala mimpi Anda. Kalau Anda sedang berjuang, Anda berpotensi untuk berkata selesai dan berhenti saja. Tetapi saya mau bilang hari ini adalah waktu yang terbaik buatmu untuk kembali mengingat bahwa tidak akan ada yang kebetulan dalam hidup seseorang. Allah turut berperkara dalam segala sesuatu. Dia ada di sana untuk mengawal kehidupanmu. Yang pasti perjalanan proses COVID 2019 ini tidak mungkin lepas dari kontrolnya Allah. Ketika Ayub dipulihkan Tuhan, Ayub 42 ayat 2 berkata, aku tahu engkau sanggup buat segala sesuatu dan tidak ada rancanganmu yang gagal. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka dia bilang sama istrinya, tetapi jawab Ayub kepadanya, ayat 10 dari Ayub pasal 1, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi saya mau bilang, ada banyak hal kita tidak paham. Tidak semua hal bisa Anda kendalikan. Tapi mari kendalikan bibir Anda di hadapan Allah. Kendalikan perkataan Anda di hadapan Allah. Jangan curigai dia. Jangan berpikir dia tidak peduli. Anda ada di rumah. Adalah momen terbaik untuk Anda bangun kualitas hidupmu dalam doa, pujian, dan penyembahan. Jaga perkataan kita. Jangan sampai perkataan kita adalah perkataan yang melemahkan kita sendiri. Jikalau engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatan. Pikirkanlah perkara-perkara besar bersama dengan Allah, bahwa di dalam segala perkara kehidupan dan apapun yang terjadi ini adalah cara Tuhan untuk menyatakan kebesarannya kepada kita, bahwa Dia mengendalikan dunia ini. Dia mengatur raja-raja, Dia mengatur pembesar-pembesar, Dia mengatur tatanan dunia ini dengan caranya. Dan dengar baik, semua peristiwa yang terjadi hari ini adalah bukti nyata kebesaran Allah. Dia membuat manusia kembali bersadar bahwa sehebat apapun manusia merancangkan keputusan, mau merancangkan hari esoknya, tetap Dia yang menentukan apa yang sesungguhnya terjadi. Maka dengar baik, kalau Tuhan tidak merestui jalan hidup seseorang, mau jungkir balik bagaimanapun daya upayanya, kembali sia-sia saja. Terakhirnya cerita dunia ini harus berakhir pada Allah pengendalinya, Allah penguasanya, Allah berperan besar di dalam segalanya. Maka itu Bapak Ibu saudara-saudara, dalam waktu yang singkat ini saya mau menyampaikan penutup bagi kita semua. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16, bersukacitalah senantiasa dalam keadaan baik maupun buruk. Tetaplah berdoa, karena kekuatan kita adalah doa. Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Jika dua orang bersepakat berdoa minta apa saja, aku akan memberikannya. Di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada. Mungkin engkau tidak lagi beribadah dalam gedung gereja, tapi engkau bisa beribadah di rumahmu. Dimanapun, Allah kita adalah Allah yang maha hadir. Dia bisa menembus segala ruang dan waktu. Dia menguasai segala tatanan dunia ini. Dan Dia hadir untuk memberkati, menyertai, beri kekuatan bagi orang-orang yang percaya dan berharap kepada Dia. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Kembali seperti Ayub bilang, masa kita mau terima yang baik saja dan yang buruk tidak? Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus bagi kamu. Kita hidup tidak mengejar mujizat, kita hidup tidak mengejar berkat, kita hidup mengejar kehendak Allah. Kita
Kita mau mencari tahu apa maksud Tuhan di balik setiap peristiwa untuk kita secara pribadi. Dalam Habakuk pasal 3 ayat 17 dan 18 sebagai penutup. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-rialah dalam Allah yang menyelamatkan aku. Sukacita kita tidak datang dari dunia ini. Sukacita kita tidak datang dari kemewahan. Segala sesuatu sedang diuji hari-hari ini. Jikalau selama ini kebahagiaanmu datang dari harta, lihatlah harta mulai mengikis. Jikalau kebahagiaanmu datang dari jabatan, hari ini lihat saja Bapak Ibu Saudara, Anda ada di rumah dan tidak bisa memimpin siapapun. Semua orang sedang ada di rumah. Jika sukacita Anda datang dari pakaian, hari ini Anda tidak bisa pakai pakaian kebesaran Anda yang Anda banggakan itu. Akan ada waktunya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan Yesus bilang, di luar aku kamu akan gagal. Maka dengar baik, setiap kenyataan pahit yang kita alami, sadarlah bahwa itu adalah cara Tuhan untuk memanggil kita pulang. Pulang kemana? Pulang kepada kesadaran bahwa di luar Dia benar-benar kita bukan siapa-siapa. Kita ini adalah manusia, kita dari debu. Kita bisa hidup karena kekuatan Allah. Tidak ada yang bisa kita banggakan. Maka ketika musibah terjadi, Israel bilang, kutuklah Tuhan Allahmu lalu matilah. Ayub bilang, tidak, aku datang telanjang, aku pulang pun telanjang. Berarti dia mau bilang, semua yang ada padaku adalah titipan daripada Allahku. Aku datang ke bumi ini tidak membawa apapun. Dan kalau bukan Tuhan, aku tidak akan bisa memiliki apapun. Dan dengar baik Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya penutup. Sehabis musibah selalu ada berkat. Sehabis pencobaan selalu ada berkat. Sehabis tantangan selalu ada keajaiban. Allah kita tidak pernah membiarkan kita berjuang sendiri. Tuhan Yesus mengasihi saudara. Jaga perkataan Anda dan saya. Jangan saling melemahkan di rumah. Mungkin penghasilan suamimu tidak seberapa lagi, jangan rendahkan dia. Mungkin ada banyak yang dari Anda banggakan, harta Anda sudah mulai terkikis, jangan berantem. Mungkin hari ini Anda tidak menghasilkan apa-apa lagi, jangan bertengkar. Mungkin hari ini kenyataan pemasukan harta Anda tidak seperti yang Anda prediksi. Jangan menggerutu, jangan ngomel, jangan marah-marah. Buatlah seperti Ayub, buat sujudlah menyembah. Mungkin itu tidak mengubah keadaan, tapi bisa mengubah hatimu. Mungkin itu tidak mengubah situasi keadaan, tapi bisa mengubah iman dan karakter mental. Mungkin itu tidak bisa mengubah apapun yang sudah terjadi, tapi minimal bisa mengubah caramu untuk bersyukur. Sekali lagi, kita tidak bisa rubah keadaan, tapi kita bisa punya satu cara lain. Cara menerima dalam doa, pujian, dan penyembahan. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara-saudara. Terima kasih Anda sudah menyaksikan acara ini, ibadah ini. Saya mau berdoa dan saya percaya. Saya mau berdoa bagi suamimu. Saya mau berdoa bagi istrimu. Saya mau berdoa bagi anak-anakmu. Saya mau berdoa bagi Anda orang seisi rumahmu dan Anda semua yang ada di sini. Saya percaya penyertaan Tuhan akan membuat engkau kan baik saja. Kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Yesus, hamba berdoa buat semua umat Allah yang menyaksikan ibadah online ini. Dimanapun mereka berada, kasih Tuhan sempurna buat mereka. Apapun masalah yang kami hadapi, justru membuat kami makin solid dan kuat. Tidak ada yang saling menyalahkan, saling menyerang. Semua orang tertib dalam hidupnya, tertib dalam penyembahan, keyakinan, dan iman. Jika ada yang sakit yang kau sembuhkan, lemah kau kuatkan, susah kau hibur, kekurangan diberkati. Berdoa bagi Indonesia, berdoa bagi dunia ini, berdoa
berdoa bagi Provinsi NTT, berdoa bagi Pak Presiden, Gubernur kami, Bupati, Wali Kota, seluruh masyarakat, jemaat Kristen Ministry Church di seluruh Indonesia dan dunia, dimanapun berada. Kau sertai dan berkati. Hari ini di dalam nama Yesus, kami tidak bisa beribadah di gereja, tapi kami berdoa di rumah ini pun, di rumah kami berdiam, Allah hadir dengan berkat dan kemuliaan. Terima kasih untuk kasih setia. Kami masih baik-baik saja. Kami tahu hidup kami karena Tuhan yang memberi. Kami tidak sombong, kami tidak angkuh. Pencobaan yang terjadi, kami jadikan sebagai Allah Tuhan mendidik kami untuk lebih bersyukur kepada Allah dan jadi orang Kristen yang tidak mengejar berkat tapi mengejar kehendak Allah. Soal makan minum hidup mati kami, soal kekuasaan dan kedaulatan Allah. Berkati semua umat tetap mengikuti arahan pemerintah. Stay at home, jaga jarak, jaga kesehatan, cuci tangan setiap waktu, bebas dari virus corona. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan terima segala berkat Tuhan. Kiranya kasih yang sempurna dari Allah Bapa, keselamatan dari Kristus Yesus Tuhan kami, persekutuan yang ada dalam kuasa Roh Kudus, tinggal dan diam bersama kami hari ini sampai Maranatha Yesus datang kembali. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara. Tetap setia, tetap mengasihi Tuhan, tetap percaya akan penyertaan Allah. Tuhan Yesus baik. Shalom.